Selama ratusan tahun, sejak era kolonial Belanda hingga Indonesia modern, pusat gravitasi kita ada di Jawa. Tapi tiba-tiba, Indonesia memindahkan jantung pemerintahannya ke pesisir timur Pulau Borneo. Saat ini, sekitar 94.000 kapal melewati Selat Malaka setiap tahun. Jalur ini membawa sekitar 35% minyak yang ditransportasikan melalui laut dan 20% gas alam cair global. Secara fisik alamiah saja, Selat Malaka sudah cacat untuk masa depan. Kedalaman selat ini hanya 25 meter. Fakta ini melahirkan sebuah batasan desain perkapalan yang disebut Malaka Max, ukuran maksimal kapal yang bisa lewat agar tidak menabrak dasar laut. Kapal kelas Ultra Large Crude Carriers atau ULCC, armada China Max atau Vale Max yang membawa ratusan ribu ton biji eron, syarat airnya terlalu dalam untuk Selat Malaka. Mereka butuh laut yang jauh lebih dalam. Alki 2, alur laut Kepulauan Indonesia 2. Selat Lombok dan Selat Makassar adalah lautan dalam yang membentang lebar. Alki 2 sudah siap melayani monster-monster lautan dunia. Setiap bulannya, sudah ada rata-rata 1.400-an kapal asing raksasa yang terpaksa lewat Selat Lombok dan Makassar karena tak muat masuk Malaka. Inilah letak kejeniusan strategis IKN. Dengan membangun ibu kota negara secara persis berhadapan dengan Alki 2, kita meletakkan mesin penangkap uang tepat di sebelah jalan tol laut terdalam di dunia. Pembangunan pelabuhan IKN didesain dengan konsep smart port, ramah lingkungan, dan meminimalkan perusakan mangrove. Dermaga logistik IKN senilai hampir 100 miliar rupiah di Kabupaten PPU sudah tuntas 100% pada April 2024, mampu menampung kapal hingga kapasitas GT 7.500 untuk membackup logistik jalan tol dan bandara VIP. Kehadiran IKN membuat provinsi-provinsi di sepanjang Alki 2 bangkit, yang kini mengebut pembangunan pelabuhan internasional Mekar Putih di Kota Baru. Kapal-kapal raksasa itu pasti butuh minum bukan? Kita punya raksasa LNG PT Badak NLG. Dengan menyulap fasilitas Bontang menjadi stasiun bunkering LNG bertaraf internasional, kapal-kapal raksasa yang melintasi Alki 2 akan singgah untuk mengisi bahan bakar. Triliunan rupiah devisa masuk, kita mengunci rute mereka. Pemindahan ini adalah rekayasa demografi dan ekonomi untuk memaksa gravitasi uang, investasi, dan kapal-kapal dunia berbelok dari barat ke timur Indonesia. Pelabuhan mereka adalah yang tersibuk kedua di bumi. Lebih dari 95% peti kemas yang mampir di sana, aktivitas itu murni transit atau transshipment. Artinya, bisnis logistik mereka sangat rapuh. Jika ada pelabuhan lain yang lebih efisien atau ada rute yang lebih hemat, perusahaan pelayaran global bisa saja memindahkan rutenya dalam sekejap. Jika pelabuhan pintar di Tri-City IKN dan Mekar Putih sudah beroperasi optimal, Singapura sadar betul, jika mereka berkedip, IKN dan Alki 2 akan mengambil alih porsi kue logistik mereka. Sekitar 90% dari total nilai ekspor lintas samudera Australia, termasuk biji besi dan LNG, harus melewati rute Kepulauan Indonesia, utamanya Selat Makassar. Bahkan 83% impor untuk menghidupi benua itu juga masuk lewat jalur ini. Kehadiran IKN dan kekuatan maritim di Alki 2 justru dilihat China sebagai celah. Dan ini sejalan dengan strategi ekonomi paling berani dari Presiden Jokowi yang kini dilanjutkan dengan gencar. Indonesia menguasai 65% produksi nikel global. Investasi smelter raksasa dan pabrik baterai dari China menancap kuat di sekitar jalur Alki 2 dan kawasan timur Indonesia. IKN bukan cuma mengordinasikan birokrasi, tapi akan menjadi pusat koordinasi rantai pasok nikel dan baterai EV dunia ke Eropa, Amerika, dan Asia. Kapal-kapal besar akan membawa produk bernilai tambah tinggi dari pelabuhan-pelabuhan di zona IKN ke pasar global. Pengamanan Alki 2 dan IKN akan di-backup oleh radar maritim pesisir beresolusi super tinggi, skuadron pesawat nirjawa atau drone, otonom berkapasitas tempur jarak jauh, dan jaringan satelit intelijen optik militer yang mengawasi pergerakan dari luar angkasa. Bahkan di akhir 2025, TNI AU telah mempercepat penyelesaian proyek Satuan Radar atau SATRAD di Banjarbaru dan Takalar untuk mengunci kedaulatan udara IKN dan memantau pergerakan asing di atas perairan Alki 2. Proyek Ibu Kota Nusantara bukan hanya perkara memindahkan gedung istana dan ribuan PSN dari kemacetan Jakarta. Ini adalah rekayasa ulang blueprint geopolitik dan geoekonomi Indonesia. Presiden Soekarno pada tahun 1957 menggagas pemindahan ibu kota ke Palangkaraya, karena beliau punya visi bahwa kita harus sadar sebagai bangsa samudra. Kini gagasan itu dihidupkan kembali dalam wujud yang jauh lebih mematikan secara strategis. Kita sedang menjerat urat nadi lalu lintas raksasa dunia yang akan segera bermigrasi dari Selat Malaka yang cacat fisik. Kita mengintegrasikan 3 kota pesisir Kalimantan Timur menjadi satu super hub ekonomi raksasa. Jadi, di saat ada gubernur yang menolak IKN saat nyapres dan membanggakan mengecat aspal senilai 119 miliar untuk jalur sepeda yang hanya dilewati tidak lebih dari 30 pesepeda setiap hari, sumur resapan yang hancur lebur,
rumah DP 0 yang ternyata nimbul semata. Di saat yang hampir bersamaan, seorang presiden terbaik telah memikirkan mega proyek Indonesia yang nyata.